Pertanyaan yang sangat menarik. Apakah setelah pasien dilakukan pemasangan pacemaker bisa juga dengan ICD atau dengan CRT? Kecanggihan teknologi saat ini artinya pasien yang membutuhkan pacemaker dan ICD cukup dipasang satu alat. Ternyata ada yang namanya ICD dual chamber, sehingga ICD dual chamber ini bisa berfungsi tidak hanya sebagai ICD, tetapi juga berfungsi sebagai pacemaker. Demikian juga dengan CRT. Pasien yang membutuhkan pacemaker, membutuhkan CRT, dan membutuhkan ICD, ada yang namanya CRTD, jadi Cardiac Resynchronizing Therapy Defibrillator. Jadi alat ini bisa mempunyai 3 fungsi, sebagai pacemaker, sebagai ICD, dan juga sebagai CRT. Seperti kita ketahui dan sudah beberapa kali dibahas juga, sekarang kecanggihan teknologi begitu luar biasa sehingga kita dapatkan adanya Micra, yaitu alat pacemaker terkecil di dunia. Jadi sebenarnya Micra ini adalah pacemaker single chamber. Jadi tidak berbeda dengan pacemaker yang ada saat ini, tetapi hanya mempunyai satu chamber atau sama seperti pacemaker dengan satu kabel saja. Cuman alat Micra ini di dalamnya sudah ada baterainya dan tidak membutuhkan kabel. Makanya dikenal sebagai leadless pacemaker yang tidak membutuhkan lead atau tidak membutuhkan kabel, karena alat pacemaker Micra ini langsung ditanamkan di dalam jantung untuk membantu pasien yang membutuhkan alat pacu. Alat device tentu saja menggunakan baterai, dan seperti sudah dibahas beberapa kali, memang baterai ini tergantung dari pemakaian. Contohnya pacemaker, semakin sering dipakai, maka kebutuhan baterainya akan lebih cepat habis. Yang tadinya mungkin bisa lebih dari 10 tahun kalau jarang dipakai, tetapi kalau pasien dengan pacemaker dependent, ya mungkin membutuhkan waktu 8-10 tahun saja, maka generatornya atau baterainya harus segera diganti. Hal yang sama juga dengan device yang lainnya, contohnya ICD dan CRT. Kalau ICD, dia berfungsi kalau memberikan shock. Kalau pasien-pasien yang dipasang ICD dan tidak pernah memberikan shock sama sekali, maka alat ICD-nya ini bisa bertahan sangat lama. Tetapi kalau misalnya pasien-pasien dengan aritmia maligna yang dipasang ICD dan memberikan shock setiap bulan, maka setiap kali memberikan shock, maka baterainya akan berkurang. Jadi mungkin dalam waktu 1-2 tahun harus segera diganti. Dengan demikian biasanya pasien yang dipasang ICD tetap harus dikombinasi dengan ablasi ataupun dengan obat supaya tidak sering shock ICD-nya sehingga baterainya tidak cepat habis. Apa sih pantangan-pantangan yang akan dialami oleh pasien yang menjalani device terapi? Kurang lebih sama. Jadi pasien-pasien dengan pacemaker, pasien-pasien dengan ICD atau pasien-pasien dengan CRT, tentu saja pada bulan-bulan pertama atau minggu-minggu pertama setelah dipasang harus membatasi daerah yang dipasang. Kalau dipasang di sebelah kiri, tentu saja tangan kiri atau lengan kiri diharapkan tidak mengangkat lebih dari bahu selama kurang lebih satu bulan. Setelah itu dapat beraktivitas seperti biasa. Yang kedua, harus hati-hati ketika mendekati medan elektromagnet. Contohnya, dekat-dekat dengan handphone, walaupun jaraknya saat ini sudah bisa 15 cm, kemudian juga microwave, atau melewati sensor keamanan di bandara ataupun di mall, tidak boleh berdiri terlalu lama karena bisa menyebabkan gangguan pada device tersebut. Hal ketiga yang harus diperhatikan adalah kalau akan menjalani operasi. Jadi, kalau pasien-pasien yang dipasang device terapi dan akan menjalani operasi dekat dengan device-nya, misalnya pasien menjalani operasi di bahu sebelah kiri akibat jatuh atau patah tulang, maka device-nya harus di-set atau diprogram terlebih dahulu supaya ketika menjalani operasi,
device-nya ini tidak terganggu atau tetap bisa berfungsi dengan baik. Hal-hal itulah yang harus diperhatikan pada pasien-pasien yang dipasang device terapi supaya tetap bisa berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal untuk pasien-pasien dengan gangguan irama jantung. Salah satu komplikasi yang mungkin sering kita temui adalah infeksi di luka tindakan. Oleh karena itu, post pemasangan device seperti pacemaker, ICD, atau CRT, kurang lebih terapinya sama dengan pasien-pasien post operasi. Mungkin setelah operasi sesar atau setelah operasi usus buntu, luka daerah operasi harus dijaga dengan baik, bersih, tidak kotor, dan kalau memang diperlukan ya harus membatasi mandi terlebih dahulu supaya luka daerah tindakan ini bersih dan tidak kotor. Kalau sampai kotor atau sampai tercemar tentu saja bisa mengalami infeksi. Dan kalau sampai infeksi, hal inilah yang paling tidak kita inginkan karena kadangkala bahkan harus dioperasi ulang dan device-nya harus diangkat semuanya dan diganti posisinya karena kantong tempat device tersebut sudah terinfeksi. Dan ini bisa juga membahayakan untuk pasien karena bisa menyebabkan infeksi di jantungnya. Karena kabel ini langsung berhubungan dengan jantung. Device terapi adalah alat elektronik. Tentu saja alat-alat ini harus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Seperti kita beli mobil, tentu saja kita harus servis setahun 2 kali. Device terapi juga harus dilakukan pemeriksaan atau program ulang minimal setahun sekali atau setahun 2 kali. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan apakah baterainya masih cukup baik atau tidak. Kabelnya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Apakah ada masalah, misalnya baterainya sudah mau habis atau kabelnya ada yang putus sehingga harus dipasang ulang. Atau ternyata alatnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga harus dilakukan pemasangan ulang. Kalau alat tidak berfungsi dengan baik, atau malfungsi, atau kabelnya bermasalah, tentu saja device ini tidak akan memberikan terapi sesuai yang kita inginkan. Jadi, pasien yang dipasang device tentu harus melakukan pemeriksaan check-up berkala untuk memastikan alatnya masih berfungsi dengan baik dan masih memberikan terapi sesuai yang di-expect, sesuai yang kita inginkan.